Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu di channel Hadi Edukasi, insyaallah dalam kondisi yang sehat ya. Masih dalam pengharapan kita ketemu di session sharing tentang edukasi disabilitas dan non disabilitas agar kita semua semakin bisa menciptakan lingkungan yang benar-benar aksesibel, benar-benar ramah dan bisa kita semua bisa berdampingan atau saling berkontribusi sebagai masyarakat. Ada yang bertanya kenapa selalu menekankan kata-kata disabilitas non disabilitas dan menyetarakan bahasa semuanya itu sama. Ada yang tanya seperti itu melalui WA dan juga Instagram. Menarik ya, kenapa saya selalu bilang kita harus memahami bahwa disabilitas itu sebenarnya posisi secara fitrahnya manusia itu sama dengan non-disabilitas. Yang membedakan hanya disabilitas dan non-disabilitas, dan itu adalah sebutan dari kelompok khusus atau kalau zaman dulu itu ABK ya, anak berkebutuhan khusus atau orang-orang berkebutuhan khusus, kalau anak-anak kecil, kalau yang intinya adalah orang-orang yang membutuhkan kebutuhan atau cara-cara yang berbeda itu sekarang disebutnya disabilitas. Jadi itu sudah sebuah perbedaan, sebuah nama, label gitu yang sudah disepakati secara internasional. Jadi disabilitas ini bukan mengada-ngada ya, ada undang-undangnya, ada juga dari pengakuan-pengakuan secara dunia gitu. Dan ini juga ada harinya, hari disabilitas tuh ada. Oke ya. Nah, kenapa saya sering mengatakan bahwa sebenarnya kita itu mempunyai posisi yang sama, bahwa komunikasi ini kan selama ini kita non disabilitas tuh selalu berlebihan dalam menganggap disabilitas itu sendiri. Misalnya kasihan tuh kasihannya berlebihan. Misalnya kagum itu kagumnya kelewatan. Sehingga kita melupakan bahwa manusia itu sebenarnya jika mau belajar, mau melatih, maka kita akan bisa melakukan sesuatu yang orang lain bisa dilakukan. Contoh ya, misalnya saya nggak mungkin menyetir motor, nggak mungkin, karena saya nggak melihat. Tapi saya bisa bonceng motor, bonceng ya. Bisa juga saya order ojol untuk minta diantar kemana-mana. Artinya di sini nggak ada yang istimewa, bahwa saya dibantu dengan screen reader pembaca layar. Sekarang juga ada transportasi online yang bisa diorder secara online. Dan kalau dulu kan kita pengen ngojek atau pengen bepergian menggunakan jasa ojek itu kan kita harus datang ke pangkalan, dan sekarang tinggal menggunakan handphone. Ini adalah teknologi. Era teknologi inilah yang membantu saya mobilitas. Kenapa saya bisa bepergian, bisa menggunakan transportasi online. Jadi nggak ada yang aneh. Yang menjadikan kita aneh, kadang-kadang jika ketemu orang lain non disabilitas, mereka sering bilang,
kok bisa ya tunanetra bisa menggunakan handphone, kok bisa ya tunanetra mengorder transportasi online, kok bisa, inilah yang sebenarnya membuat kita semua atau orang-orang non disabilitas itu nggak yakin bahwa yang Maha Kuasa itu, Allah itu sudah memberikan kemampuan kepada hambanya, kepada makhluknya, itu memang sudah seperti itu. Kita kan semuanya diciptakan, dikasih akal, dikasih pikiran, dikasih cara supaya untuk kita bisa mikir. Saya tunanetra nggak bisa naik nyetir motor, bagaimana saya bisa naik kendaraan itu untuk bepergian, ya menggunakanlah teknologi untuk ordernya dan lain sebagainya. Zaman dulu saya nyimpen nomor handphone tukang ojek, nanti saya telepon untuk dijemput dan lain-lain. Sama kenapa tunanetra bisa punya usaha dan bagaimana cara mereka melakukan transaksi, misalnya kayak saya usaha jualan online, ya sering saya mendapatkan pertanyaan, Pak nanti produknya apakah Bapak yang ngantar, apakah nanti produknya bisa sampai ke tempat saya. Ya ini menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang kita itu terlalu memikirkan semuanya itu dengan cara-cara yang berlebihan. Jadi cara-caranya bukan bukan menggunakan akal, menggunakan pikiran yang wajar, tapi berlebihan, bahwa orang tunanetra terus harus ngirim ekspedisi, menggunakan ekspedisi atau ngirim barangnya ke rumah customer. Ya nggak seperti itu caranya. Kita kan kenapa ada jasa ekspedisi, kenapa ada handphone, ada teknologi, kenapa ada supplier, produksi yang punya produk gitu kan. Jadi kita itu bagi-bagi tugas. Nah tugas saya sebagai penjual online ya memasarkan produk-produk saya yang sudah kolaborasi. Jadi kita sudah kerjasama dengan supplier untuk produk-produknya saya pasarkan ke masyarakat, dan harapannya ini bisa mendukung saya untuk bertahan hidup, mengupgrade skill, kemampuan, dan juga bisa menghidupi keluarga. Jadi kan poin-poinnya kita bagi tugas, bukan semuanya saya kerjakan sendiri ya, misalnya jualan online harus ngirim sendiri, enggak seperti itu caranya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya hindari berlebihan dalam kagum, dalam kasihan, dalam hal-hal yang bersifat eh, apa cenderung kita nggak profesional dan cenderung kita malah nggak masuk akal gitu ya. Jadi kita hindari itu semua, makanya kita mulai sekarang anggap disabilitas dan non disabilitas itu hanya cara saja yang membedakan. Kalau saya jalan keluar rumah harus menggunakan alat bantu tongkat misal, dan orang lain non disabilitas jalan nggak perlu menggunakan tongkat, bisa cepat, dan saya jalan mungkin lambat gitu, pelan-pelan. Nah di situ poinnya. Ini yang dimaksud disabilitas mempunyai cara khusus untuk mencapai tujuan. Tapi secara fitrahnya manusia kita semua itu sama. Jadi nggak perlu lagi kita bilang kok bisa, nggak perlu lagi kita uh, melakukan hal-hal yang nggak masuk akal dan hal-hal yang justru itu melemahkan satu sama yang lain. Kita bilang kok bisa ya disabilitas uh, melakukan sesuatu, misalnya mereka bisa order ojek, mereka bisa jualan online, nggak perlu lagi kok bisa, tapi yang perlu kita lakukan apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita bantu satu sama yang lain untuk menciptakan akses untuk kita semua, bagaimana cara memperlakukan disabilitas dengan tepat, bagaimana kita bisa memberdayakan mereka dengan tepat, yaitu memberikan dukungan-dukungan yang tepat. Ya misalnya mereka jualan produk-produk, ya beli saja produknya. Nggak perlu kita hanya memberikan kasihan saja, hanya membantu cuma-cuma, itu nggak perlu. Kenapa? Ya nanti lama-lama kalau selalu diperlakukan seperti itu, yang ada kita malah satu sama yang lain ketergantungan dan malah nggak memberdayakan, justru
membuat kita semua atau disabilitas itu terpuruk. Ya terpuruk itu mereka akhirnya nggak berkembang, kemampuannya nggak berkembang karena kan ya hanya mengandalkan kasihan orang saja kan. Ya orang sekarang mungkin sekali, 2 kali iya ngasih, 3 kali, 4 kali bosen, gitu. Jadi apa yang tepat? Yang tepat ya beli usahanya, dukung usahanya, gitu. Kalau mereka sedang butuh nyebrang jalan, ya bantu untuk nyebrang jalan. Kalau mereka jualan untuk menghidupi keluarga dan mengupgrade kemampuannya, ya bantu produknya dibeli. Ini berlaku ya untuk semua, untuk saudara, untuk keluarga, untuk masyarakat. Kalau kita mau menciptakan bagaimana uh, masyarakat yang ada di sekitaran kita itu bisa benar-benar aksesibel. Itu saja poinnya sebenarnya ya, nggak yang muluk-muluk dan nggak yang rumit-rumit. Karena saya kira semua orang pasti ingin yang namanya bisa diberdayakan dan bisa memberdayakan. Hanya saja di studi kasus disabilitas dan non-disabilitas ini sering kita miskomunikasi, sering kita nggak memberikan kesempatan dan menciptakan peluang. Itu ya, terakhir dari saya masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.